Halo Telur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita membahas update terbaru dari Manchester United terkait proses di bursa transfer, teman-teman. Langsung aja kita masuk di berita yang pertama. Melansir dari The Athletic, dia menginformasikan jika Manchester United menyambut baik ketertarikan Panathinaikos untuk menggait Facundo Pellistri secara permanen. Beberapa klub juga menunjukkan ketertarikan untuk meminjam sang pemain musim panas ini. Panathinaikos telah memiliki kesepakatan personal dengan Facundo Pellistri untuk kontrak berdurasi 4 tahun. Manchester United masih menjalin negosiasi dengan klub Yunani tersebut terkait mahar. United menginginkan mahar 10 juta euro untuknya. Dalam negosiasi transfer Facundo Pellistri, Manchester United menginginkan persentase klausul penjualan yang cukup signifikan di kisaran 40-50%. Negosiasi dengan Panathinaikos masih berjalan sampai saat ini. Ini negosiasi yang menurutku ya cukup tidak terduga juga, bahkan mungkin kebanyakan dari kita lupa kalau Manchester United ini masih memiliki Facundo Pellistri sebagai seorang winger kanan. Ya, gimana ya, ini pemain sebetulnya mungkin secara potensial juga masih bisa berkembang, namun sampai saat ini memang secara jam terbang di Manchester United masih sangat terbatas, mengingat untuk posisi winger kanan sudah sangat banyak. Tentu ada nama-nama seperti Anthony, lalu Alejandro Garnacho bisa mengisi posisi tersebut, bahkan saat ini ada Amad Diallo yang penampilannya cukup impresif. Dan dari tahun lalu memang Facundo Pellistri beberapa kali dimainkan, namun ya menurutku di penampilannya tidak secara keseluruhan tampil bagus. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya ini selalu dipinjamkan ke klub lain agar bisa terus berkembang dan ketika kembali ke Manchester United bisa tampil maksimal. Tapi nyatanya sampai saat ini ya masih belum bisa menunjukkan potensi terbaiknya. Bahkan di laga terakhir Community Shield melawan Manchester City, Facundo Pellistri dimasukkan sebagai bek kanan karena pada waktu itu ya kondisi lini pertahanan masih sangat rapuh ya, dan Facundo Pellistri bermain sebagai posisi bek kanan. Namun untuk saat ini kalau misalkan masih ingin mendapatkan jam reguler ya mungkin pindah ke klub lain adalah opsi terbaik. Tapi kenapa harus klub Yunani ya? Nggak ada klub top Eropa lain yang tertarik dengan jasanya gitu. Seperti ya kayak Willy Kambuala kemarin ke Villarreal, meskipun harganya juga sama-sama 10 juta ya. Tapi kan kalau ke klub Eropa yang masih top gitu kan secara persaingan tuh masih lebih kompetitif gitu loh. Aku bahkan baru denger ini apa tadi namanya, lupa aku. Biar bisa lebih berkembang lagi loh. Tapi di lain sisi menariknya adalah kebanyakan penjualan pemain Manchester United kali ini itu memasukkan klausul penjualan. Atau kalau tidak kayak Willy Kambuala itu ada klausul pembelian kembali. Yang mana itu menurutku ya sangat menguntungkan bagi Manchester United karena ketika di masa depan nanti pemain ini dijual ke klub lain, otomatis Manchester United masih tetap mendapatkan keuntungan dari persentase yang sudah disepakati. Kalau misalkan pemain ini di masa depan bisa tampil lebih bagus lagi dari sekarang dan Manchester United tertarik untuk merekrutnya kembali, ya MU bisa mendatangkan pemain ini dengan harga yang lebih terjangkau. Nah ini kan proses negosiasi dan proses berbisnis yang rapi dan bagus menurutku. Tidak seperti di manajemen sebelumnya. Jadi meskipun kita sudah selesai menjual pemain, kelak di tahun-tahun berikutnya itu ada potensi untuk mendapatkan keuntungan kembali dari penjualan pemain tersebut. Ini yang patut kita apresiasi ya, terlepas nanti Facundo Pellistri ini jadinya dijual dengan harga berapa, namun penjualan ini menurutku juga sangat penting untuk tambahan dana ketika MU mau mendatangkan pemain baru. Memang sulit ya kalau misalkan di posisi tersebut sudah ada sekitar 4 pemain, yang mana 4 pemain ini ya persaingannya cukup tinggi juga gitu loh ya. Anthony kalau nggak laku nggak mungkin nggak dimainin
terus-terusan gitu loh, karena ya dia kan investasi dari Erik ten Hag juga ya, yang sangat mahal gitu, hampir 100 juta. Kalau misalkan jangan dimainin pasti dia ya merasa rugi gitu, dan manajemen juga pasti akan dirugikan. Apalagi untuk saat ini sudah ada Nocer Mazraoui yang kabarnya bisa eh, membangkitkan atau menghidupkan kembali potensi dari si Anthony. Lalu Amad Diallo yang permainannya juga cukup bagus. Lalu Alejandro Garnacho yang bisa digunakan untuk rotasi winger kanan maupun winger kiri. Jadi ya sulit kalau mau bersaing untuk posisi reguler di winger kanan. Ya kemungkinan minggu-minggu ini ada kepastian ya terkait penjualan Facundo Pellegrini. Ya sangat disayangkan sih, dia masih berusia 22 tahun ya. Apalagi kemarin di Copa America juga ya menurutku lumayan sih. Ada kontribusi golnya juga kan. Tapi ya mari kita pantau bersama nanti ya terkait Facundo Pellistri. Oke, kita masuk ke berita yang berikutnya. Fulham telah kembali melakukan pembicaraan dengan Manchester United mengenai perekrutan Scott McTominay. Fulham telah ditolak 2 kali tawarannya dan diperkirakan tidak akan kembali kecuali United bersedia bernegosiasi mengenai harga yang diminta. Fulham sekarang diperkirakan akan memberikan tawaran yang lebih baik jika pembicaraan berjalan positif. Lalu berkaitan dengan berita sebelumnya, Scott McTominay telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Napoli. Namun klub Italia itu tidak mampu membayar 30 juta euro yang diminta Manchester United kecuali mereka telah menjual Victor Osimhen. Di lain sisi, Napoli sekarang dapat memutuskan untuk melakukan akselerasi. Fulham dan klub lain sedang bersaing karena Antonio Conte merupakan prioritas dan Napoli dapat mengubah jenis penawaran. Sang gelandang masih menunggu kepastian dari Napoli. Proses negosiasi McTominay nampaknya masih terus berlanjut ya. Bahkan setelah Fulham 2 kali ditolak tawarannya, saat ini akan mengajukan tawaran ketiga. Ya, kan aku sudah bilang di pertandingan perdana kemarin pembukaan IPL itu kalau McTominay main dan Fulham tertarik, pasti akan mengajukan penawaran lagi. Nah ini ya meskipun kemarin nggak main full 90 menit ya, tapi menurutku dengan tampilnya McTominay yang mungkin cukup bagus ya, menurutku nggak bagus sih. Tapi kita nggak tahu penilaian Fulham ya, sesuai dengan kebutuhan klubnya atau enggak gitu loh. Kalau tertarik pasti akan melakukan penawaran lagi. Apalagi untuk saat ini ada klub lain yang mau merekrut sang pemain, otomatis ada kompetisi. Jadi kita bisa melihat harga mana yang paling cocok bagi Manchester United. Dan ya kalau kita bicara soal kualitas, ya mungkin kalau di Fulham secara kompetisi lebih bagus ya, karena tiap klub ini bisa saling mengalahkan gitu loh. Tapi kalau di Serie A ya mungkin ada 4 atau 5 klub aja yang bisa bersaing di papan atas gitu loh. Tapi menurutku ya kalau pindah ke Napoli ya kita sudah tahu track record Antonio Conte seperti apa. Menurutku juga cukup bagus juga untuk Scott McTominay karena saat ini ya usianya sudah berapa ya, 26, 27, sudah harusnya di masa prime-nya dia ya kalau ingin menunjukkan kualitas terbaiknya. Apalagi ini kan sudah cukup lama juga ya proses negosiasi McTominay ini yang masih tak kunjung usai sampai saat ini ya. Jadi menurutku kalau misalkan nah ini 2 akademi MU ini yang bakal pergi, ini bisa jadi tambahan dana yang bagus kalau 2 pemain ini bisa resmi di minggu ini. Karena ya kurang berapa minggu lagi, 2 minggu lagi ya bursa transfer ditutup. Ini harus segera diselesaikan proses negosiasi penjualan pemain ini. Kalau kita lihat di penjualan sebelumnya yaitu Aaron Wan-Bissaka, ini kan prosesnya cukup lama ya karena Aaron Wan-Bissaka ini mau pindah tapi minta kompensasi, terus ada rumor terkait pertukaran pemain Denzel Dumfries tapi ya tidak terjadi. Dan ketika Aaron Wan-Bissaka ini resmi pindah ke West Ham, 1 hari setelah itu resmi Manchester United melakukan kesepakatan dengan Matthijs de Ligt dan Nocer Mazraoui. Nah ini yang harus kita tunggu dan harus lebih bersabar karena ketika nanti penjualan pemain ini benar-benar resmi, Manchester United akan bergerak cepat untuk membeli pemain baru, yaitu ya kemungkinan Manuel Ugarte ya. Ya ini pasti karena proses negosiasinya pun cukup lama terkait penjualan pemain ini, dan
kendala MU untuk membeli pemain di masalah harga seperti itu. Ya ini dua kabar bagus ya, akan ada penjualan pemain terutama dari pemain akademi. Karena apa? Karena kalau Manchester United menjual pemain akademi otomatis keuntungannya 100% dari penjualan pemain. Dan ini cukup menguntungkan bagi Manchester United. Oke, itu dulu terkait update terbaru di bursa transfer Manchester United. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.